Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya terkait conditional statement. Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menerima informasi yang saya share melalui video ini. Semoga hati dan pikiran Anda dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ini adalah tujuan dari materi pada video ini, di mana kita akan review terlebih dahulu. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di materi-materi sebelumnya, saya sudah men-share terkait beberapa pengetahuan dasar dari pemrograman, yaitu ada tipe data, ada variabel, dan yang terakhir adalah dry run test, di mana dry run test ini biasanya digunakan untuk mengujikan algoritma yang kita buat. Dan pada saat ini, melalui video ini saya akan men-share terkait struktur kontrol pengkondisian, di mana kata kunci dari struktur kontrol pengkondisian adalah percabangan bersyarat dan hanya dijalankan jika memenuhi syarat tersebut. Jadi hanya dieksekusi jika memenuhi syarat. Lebih jelasnya kita akan masuk ke pembahasan awal dari materi pada minggu ini. Ini adalah yang dimaksud dengan struktur kontrol, di mana pada pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar bagaimana membuat program. Dan seperti yang sudah Anda ujikan melalui dry run test, bisa kita lihat bahwa program yang selama ini Anda buat adalah program yang sangat terurut atau eksekusinya memang disesuaikan dengan baris program. Benar-benar terurut atau dengan kata lain disebut dengan sequence. Sekarang kita akan mempelajari apa yang namanya struktur kontrol. Apa itu struktur kontrol? Struktur kontrol itu adalah bagian dari program. Jadi di dalam program itu akan ada yang namanya struktur kontrol. Blok struktur kontrol ini akan memungkinkan alur program itu saat dieksekusi tidak sesuai dengan urutannya. Jadi bisa saja ada yang dilewati atau mungkin ada yang berulang. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat ada struktur kontrol itu ada 3 macam. Yang pertama adalah struktur kontrol pemilihan dengan statement if else atau switch case yang digunakan untuk memilih blok code yang akan dieksekusi berdasarkan syaratnya. Lalu berikutnya struktur kontrol pengulangan. Ini adalah materi yang akan kita pelajari setelah UTS nanti, di mana statementnya ada while do, for to do, dan repeat until, yang biasanya digunakan untuk mengeksekusi suatu blok tertentu berulang kali selama syaratnya masih terpenuhi. Lalu yang terakhir adalah percabangan. Percabangan ini biasanya digunakan hanya sebagai support di antara pemilihan dan pengulangan. Ada break, continue, return yang digunakan untuk mengatur arah dari aliran program. Jadi, pada pertemuan sekarang kita akan memulai pada struktur kontrol pertama, yaitu struktur kontrol pemilihan. Apa itu struktur kontrol pemilihan? Struktur kontrol pemilihan adalah pernyataan yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok code spesifik. Maksudnya spesifik adalah tertentu dan akan mengabaikan blok code yang lainnya. Jadi, yang dimaksud adalah akan memungkinkan user untuk mengeksekusi suatu blok tertentu yang syaratnya terpenuhi. Dan blok lain tidak akan tereksekusi karena syaratnya tidak terpenuhi. Mungkin belum terbayang, kita akan coba diskusikan di slide-slide berikutnya atau di halaman-halaman berikutnya. Blok code ini akan memiliki operator bersyarat, di mana operator bersyarat ini akan menggunakan operator boolean yang pernah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Ada lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Jadi kita akan menggunakan operator-operator itu untuk mengujikan syaratnya.
memiliki dua macam cara, yaitu menggunakan statement if then atau menggunakan switch case. Pada video sekarang atau pada pertemuan minggu ini kita akan fokus terhadap statement if saja. Switch case kita akan bahas di pertemuan selanjutnya agar memudahkan Anda untuk memahaminya. Mari kita mulai. Ini adalah yang dimaksud dengan statement if then. Statement if then itu adalah pernyataan yang nanti akan menentukan sebuah blok code yang dieksekusi. Di mana blok code yang dieksekusi itu jika dan hanya jika persyaratannya dinilai true atau memenuhi syarat. Seperti yang tadi diulas bahwa kita akan menggunakan operator boolean, itu adalah sebagai syaratnya. Jika terpenuhi, maka dia akan dieksekusi blok di dalamnya. Jika tidak, tidak akan. Bagaimana penulisannya? Seperti yang akan dituliskan di depan, ini adalah formatnya atau bentuk dari pernyataan if. Kita bisa menuliskan if, dalam kurung adalah boolean expression atau operator boolean. Jadi operator booleannya akan kita tuliskan di dalam kurung tersebut, dan nanti statement yang ada di antara kurawa buka dan kurawa tutup ini akan dieksekusi jika dan hanya jika boolean expression atau operator boolean ini bernilai true atau terpenuhi. Sehingga nanti akan mengeksekusi statement di dalamnya. Terdapat beberapa macam yang dilihat dari sebab dan akibatnya. Jadi berdasarkan cause effect-nya. Jadi if then else itu ada berbagai macam tipe, itu berdasarkan berapa dampak yang bisa dimunculkan dari situasi tersebut. Dimana saat Anda belajar flow map di pola pikir, Anda sudah mengenal yang namanya decision. Decision inilah yang akan membentuk if then. Contohnya adalah ini, condition, di mana ini akan menanyakan syaratnya atau operator booleannya. Lalu jika terpenuhi maka mengeksekusi statement, tetapi jika tidak, maka statement ini tidak akan pernah dieksekusi karena tidak terlewati. Jadi akan menghasilkan true or false dalam satu syaratnya, seperti layaknya decision pada flow chart atau flow map. Ini adalah jenis-jenis dari if then statement. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa terdapat beberapa macam dan itu dilihat dari dampaknya atau cause effect yang dihasilkan. Yang pertama adalah satu cause effect. Ini adalah if then yang hanya menghasilkan satu dampak. Dan dampak tersebut akan muncul jika dan hanya jika syarat terpenuhi. Tetapi jika tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan dampak apapun. Itu adalah yang satu cause effect. Lalu ada yang dua cause effect. Ini akan menghasilkan dua dampak, di mana jika kita memenuhi syarat, maka dampak pertamalah yang akan muncul. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, maka dampak lainnya lah yang akan muncul. Jadi ada dua dampak yang muncul jika memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat. Selain ini ada juga yang lebih dari dua cause effect atau banyak cause effect. Biasanya ini percabangannya akan lebih banyak karena syaratnya pun bermacam-macam. Contoh kasusnya adalah jika kita membuat untuk penilaian akhir mata kuliah, itu akan menghasilkan grade A, B, C, D, E. Nah, hasil itu ditentukan dengan syarat yang berbeda-beda ya, syarat masing-masing. Untuk dapat A berapa, dapat B berapa. Biasanya kita akan menggunakan banyak cause effect ini. Dan dari tiap percabangannya akan ada syarat masing-masing. Contohnya, untuk A harus lebih besar dari 80, untuk B lebih besar dari 65, untuk C lebih besar dari 50, untuk D lebih besar dari 35, dan untuk E lebih kecil dari 35. Masing-masing punya syarat. Ini adalah penjelasan lebih detail. Mungkin ada yang belum paham, masih mengawang-awang. Kita akan membahas satu persatu dari masing-masing cause effect. Yang pertama adalah statement if then, yaitu statement untuk satu cause effect.
Saya akan menggunakan analogi game, sesuatu yang harusnya dekat dengan Anda, dan saya akan menggunakan sebuah game yaitu Super Mario Run. Bagi yang belum tahu, Super Mario Run itu adalah sebuah game di mana karakter Mario-nya itu akan berlari sendiri. Jadi kita tidak akan mengontrol dia larinya kemana, dia akan otomatis lari. Yang kita akan kontrol adalah kapan karakter Mario harus lompat. Jadi saat kita menekan screen dari smartphone kita, maka otomatis karakter tersebut akan loncat. Mudah-mudahan dengan analogi ini bisa memudahkan Anda untuk memahaminya. Contoh untuk satu cause effect ini adalah saat Super Mario pertama kali dimainkan. Karakter Mario akan otomatis berlari sendiri. Dia akan berlari sendiri tanpa ada rintangan apapun terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa mencoba atau diminta untuk mencoba untuk menekan layar. Jika kita menekan layar, maka Mario akan melompat. Tetapi jika kita tidak menekan, berarti tidak ada dampak apapun, ya lari aja gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Cause effect-nya hanya satu, dampaknya hanya satu. Mario saat ditekan, karena tidak ada obstacle atau rintangan atau tidak ada musuh, sehingga kalau ditekan dia lompat, kalau nggak ditekan layarnya dia tidak akan menimbulkan apapun, hanya tetap berlari seperti semestinya. Atau contoh lainnya adalah kita punya contoh soal. Di sini saya punya satu soal. Asep sedang menjalani ujian praktikum, di mana Asep akan dianggap lulus jika dan hanya jika nilai akhir dari praktikumnya lebih besar dari 60. Buatlah program untuk mengecek status kelulusan Asep, di mana inputnya adalah nilai dalam bentuk bilangan bulat dan outputnya adalah jika nilai tersebut di atas 60, maka akan muncul Anda lulus. Di sini kita bisa lihat ya, syaratnya hanya jika di atas 60, tapi jika tidak ada, tidak terjadi apa-apa. Jadi ini masih satu cause effect. Maka kita akan menganalisis, ya, melakukan abstraksi berapa variabel yang muncul dan bagaimana algoritmnya. Karena hanya menerima satu inputan nilai, maka hanya dibutuhkan satu variabel saja, yaitu variabel nilai. Maka pseudocode-nya akan seperti ini. Set nilai, lalu nilai diisi 75, lalu kita menambahkan statement if nilai di atas 60, then output Anda lulus. And if. Di sini bisa kita lihat pseudocode-nya sudah menggunakan statement if, dan di dalam kurung adalah syaratnya. Sehingga jika kita membuat flow map-nya akan muncul seperti ini. Start, lalu set nilai, lalu menggunakan inputan kita akan memasukkan nilai sama dengan 75. Lalu dengan decision kita menanyakan apakah nilai di atas 60, jika iya maka akan muncul Anda lulus. Tetapi jika tidak, jika no, maka tidak terjadi apapun dan akan langsung skip ke statement berikutnya atau proses berikutnya. Ini adalah penggambaran dari flow map jika kita menggunakan if then satu cause effect. Dan programnya akan menghasilkan seperti ini. Tentunya karena bilangan bulat kita akan menuliskan dengan tipe data integer nilai, titik koma, dibarengi atau dilanjutkan dengan nilai sama dengan 75. Lalu if nilai lebih besar dari 60, sistem output line Anda lulus. Jika di run, apakah hasilnya? Tentunya jika di run, hasilnya akan muncul Anda lulus. Kenapa? Karena 75 lebih besar dari 60. Berarti bernilai true, berarti akan dimunculkan status Anda lulus. Tetapi jika tidak, misal nilainya saya tulis 50, maka akan dicek di sini apakah 50 lebih besar dari 60? Tentu tidak, tentu menghasilkan nilai false. Apa yang akan terjadi? Maka ini akan di skip. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur kontrol. Jadi baris programnya tidak selalu akan dieksekusi. Dia hanya akan dieksekusi, terutama baris Anda lulus ini, mencetak Anda lulus ini hanya dieksekusi jika dan hanya jika dia terpenuhi syaratnya.
Tetapi jika tidak terpenuhi, dia dilewati sehingga tidak semua baris program tereksekusi saat di run. Tapi pertanyaannya adalah, harusnya ada yang menangani juga kalau nilainya kurang dari 60. Harusnya ada informasi kan? Gimana caranya? Nah, jika ingin menambahkan itu berarti kita akan masuk ke dua cause effect yang biasanya disebut dengan statement if else. Contohnya adalah kita bisa lihat di video samping kanan ini, di mana ada karakter Mario yang sedang menghadapi rintangan, yaitu jurang. Pertanyaannya adalah, ada berapa kemungkinan yang terjadi jika menghadapi proses atau kondisi tersebut? Maka kemungkinan besar ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika loncat dan sampai, maka Mario akan selamat, seperti yang ada di gambar. Tetapi apa yang terjadi jika kita tidak menekan atau terlambat menekan? Berarti Mario akan tidak melompat, dan yang terjadi adalah karakter kita akan mati. Nah, di situ kita bisa lihat ada dua dampak. Yang pertama adalah Marionya sehat walafiat. Kalau yang kedua adalah Marionya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi ada dua kondisi yang dimunculkan atau dua dampak yang dimunculkan. Sehingga statement if else ini adalah statement dengan dua cause effect. Merupakan pengembangan dari statement if then, digunakan apabila mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan tentunya kondisi false atau not true. Penulisannya seperti apa? Penulisannya bisa dilihat di depan bahwa kita tinggal menambahkan. Jika sebelumnya kita menuliskan if boolean expression kurawa buka kurawa tutup statement, jika if else akan menambahkan else, di mana dituliskan setelah kurawa tutup dari if. Jadi tulis else, maka kurawa buka dan kurawa tutup di dalamnya adalah statement. Dan ini adalah perbedaannya. Statement di sini adalah statement yang akan dieksekusi jika memenuhi syarat ini. Tetapi statement ini adalah statement yang akan dieksekusi jika tidak terpenuhi syaratnya. Kita akan coba bahas dengan pengembangan kasus yang tadi. Dan ini adalah penggambarannya dalam flow map. Ada dua kondisi, true or false, atau yes or no. Saat memenuhi syarat, maka dia akan mengeksekusi statement 1, tetapi jika tidak memenuhi syarat, akan mengeksekusi statement 2. Jadi dua statement yang berbeda dan hanya dieksekusi salah satu yang syaratnya terpenuhi saja. Contoh, kita akan melanjutkan ya. Jadi kita akan melanjutkan soal sebelumnya yang soal Asep yang sedang mengikuti ujian. Jika sebelumnya kita hanya punya satu kondisi, jika dia di atas 60, Anda lulus. Sekarang kita akan menambahkan untuk menangani tadi. Harusnya diberitahu kalau kurang dari 60, maka tidak lulus. Maka kita akan menambahkan percabangan untuk menangani saat kondisi tidak terpenuhi. Maka kita akan menambahkan seperti ini dalam pseudocode. Jadi setelah if, kita akan menambahkan else seperti ini, dan kita juga tuliskan output maaf belum lulus. Ini adalah statement yang akan terjadi jika dia masuk ke blok false ini atau syarat ini tidak terpenuhi. Sehingga flow mapnya akan seperti apa? Flow mapnya akan seperti ini. Kita langsung fokus ke decision. Jika dia terpenuhi lebih besar dari 60, maka akan melakukan atau mengeksekusi statement ini. Tetapi jika dia tidak terpenuhi atau no, maka yang tereksekusi adalah ini. Jadi dua kemungkinan akan menghasilkan dua output berbeda. Itu adalah dua cause effect dengan statement if else. Sehingga programnya akan seperti apa? Programnya akan seperti ini. Jika sebelumnya kita hanya sampai kurawa buka dan kurawa tutup dari if, maka berikutnya kita akan menambahkan else lalu dilanjutkan dengan kurawa buka dan kurawa tutup. Di dalamnya kita pasang statement untuk pemberitahuan maaf belum lulus. Sehingga saat nilai saya isikan misal 50, pertama dia akan mengecek apakah 50 lebih besar dari 60. Tentu tidak.
maka dia akan masuk ke else atau blok false-nya dan akan memunculkan pesan ini, maaf, belum lulus. Itu adalah untuk dua cause effect. Berikutnya adalah jika banyak cause effect atau lebih dari dua, maka kita akan menggunakan statement else if namanya. Kalau tadi if else, sekarang else if. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah seperti yang ada di depan saat Mario menghadapi musuh ya. Kita lihat loncatan pertama melewati musuh tanpa menginjaknya dan dua musuh berikutnya diinjak langsung. Sehingga ada tiga kemungkinan yang muncul atau tiga dampak yang muncul. Yang pertama adalah melompat tidak mengenai musuh yang menghasilkan dampak apa? Marionya sehat walafiat, begitu juga dengan musuhnya. Tetapi jika Mario melompat dan mengenai musuh, maka Mario sehat walafiat dan musuhnya innalillahi. Tetapi jika Mario tidak melompat, apa yang terjadi? Sebaliknya. Yang terjadi adalah Marionya yang innalillahi, musuhnya yang sehat walafiat. Itu menggambarkan bahwa banyak cause effect atau banyak dampak yang dimunculkan dari situasi ini. Atau lebih detailnya adalah ini adalah penjelasannya, statement else if. Ini adalah pengembangan dari statement if sebelumnya dan kita akan menggunakannya jika kita menemui banyak kondisi tersebut. Oleh karena itu, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah setiap else akan ditambahkan if dengan syarat masing-masing. Di sini kita bisa lihat penulisannya selain if boolean expression, ada juga else if boolean expression 2. Lalu else if boolean expression 3. Dan masing-masing percabangan tersebut menghasilkan atau mengeksekusi statement yang berbeda. Ini jika expression yang pertama terpenuhi, ini jika statement expression 2 atau boolean expression 2 terpenuhi, sedangkan ini adalah jika boolean expression yang ketiga yang terpenuhi. Kita juga bisa menambahkan else untuk percabangan paling akhir. Jika sudah tidak ada syarat lainnya, maka kita bisa menambahkan else untuk memberitahu, biasanya untuk menginformasikan sesuatu. Dan ini adalah flow map-nya. Jadi kita akan menggunakan flow map-nya dengan multi decision. Dan decision lainnya akan muncul setelah false dari decision sebelumnya. Jadi saat kondisi pertama true, dia tentunya akan mengeksekusi statement yang ada di blok code dia. Tetapi jika false, dia akan muncul pertanyaan untuk kondisi kedua. Jika true di kondisi kedua, maka mengeksekusi code blok kedua. Tetapi jika false, muncul lagi statement atau kondisi boolean expression atau pertanyaan atau syarat berikutnya, yaitu syarat ketiga. Jika terpenuhi, maka statement yang ketiga ini yang akan dilakukan. Jika tidak, maka tidak akan menghasil apa-apa. Berarti tidak ada yang dieksekusi. Lebih detailnya adalah kita akan membuat kasus ya. Contohnya adalah untuk indeks mata kuliah. Di mana seperti yang Anda sudah dapatkan di semester 1, indeks mata kuliah itu bermacam-macam. Ada A, B, C, dan E. Di mana Anda akan mendapatkan A jika nilai Anda lebih besar sama dengan 80. Dapat B jika lebih besar sama dengan 65. Dapat C jika lebih besar sama dengan 50. Dapat D jika lebih besar sama dengan 35. Dan dapat E jika lebih kecil dari 35. Maka akan seperti apa programnya? Programnya akan seperti ini. Kita akan punya integer I nilai sama dengan 75. Lalu akan ada if yang pertama. Jika dia lebih besar 80, maka nilai Anda A. Tetapi jika lebih besar dari 65, maka dia nilainya B. Lebih besar dari 50 C. Lebih besar dari 35 D. Dan lebih kecil dari 35 akan mendapatkan E. Maka kita akan coba satu persatu. Jika ini diisi 75, maka kita akan cek apakah 75 lebih besar dari 80? Tidak. Maka dia akan pindah ke blok ini. Apakah 75 lebih besar dari 65? Iya. Maka akan muncul nilai Anda B. Tetapi jika nilai ini saya isi 90, maka akan pertanyaan pertama adalah apakah 90 lebih besar dari 80? Otomatis iya. 90 lebih besar dari 80. Maka akan muncul nilai Anda A. Tetapi jika di sini saya beri nilai
40. Maka apa yang akan terjadi? Kita cek dulu, apakah 40 lebih besar dari 80? Tidak, maka dia akan pindah ke sini. 40 lebih besar dari 65? Tidak, maka akan pindah ke kondisi ketiga. Apakah 40 lebih besar dari 50? Tidak, maka dia akan masuk ke kondisi berikutnya. Apakah 40 lebih besar dari 35? Iya, maka yang muncul adalah nilai Anda adalah D. Itu adalah penggambaran dari materi statement if. Minggu depan Anda akan belajar switch case. Jadi kita akan fokus di if saja, dan di video selanjutnya saya akan menggambarkan atau memberikan contoh bagaimana membuat program dengan statement if else. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.